Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. David Sumampo, dalam tayangan Papi David Menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya, episode yang ke-21 dengan tema 3 kunci sukses pemimpin. Adapun nas pembimbing Alkitabnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian dikatakan firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, saat ini di beberapa daerah lagi diramaikan dengan kegiatan kampanye para calon kepala daerah yang akan maju dalam ajang pilkada yang akan datang. Sebagai bagian dari suksesi kepala daerah 5 tahun ke depan. Inilah sistem demokrasi di negara kita, guna memilih pemerintah yang didukung oleh rakyat. Nah, Bapak Saudara, Louis Lazarus, seorang jurnalis Perancis, menuliskan bahwa dalam demokrasi, politik adalah seni membuat orang percaya bahwa ia memerintah. Kita percaya Bapak Saudara bahwa pemimpin itu diangkat oleh Tuhan. Karena itu kita serahkan kepada Tuhan agar semua proses pesta demokrasi bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya, termasuk siapa yang akan nanti memerintah. Haleluya. Selain itu, kita sebagai orang negara yang baik, kita wajib memilih calon kandidat yang diusung. Sebab itu firman Tuhan kali ini akan menuntun kita dalam menentukan pilihan. Ada beberapa indikator yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar nantinya ia berhasil memimpin, termasuk memimpin sebagai kepala daerah. Dikatakan oleh nas Alkitab tadi bahwa Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul karena Daud berkenan di hati Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itu karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Berikut ini saudara, ada 3 indikator yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan 3 indikator ini juga sekaligus menjadi 3 kunci rahasia sukses untuk memimpin sehingga mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari kita simak dan dalami 3 kunci sukses dengan Raja Daud sebagai contoh dalam memimpin. Haleluya. Kunci yang pertama, Bapak Saudara, itu bicara tentang kualitas karakter. Ayat referensinya dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Nas di atas mengisahkan bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi raja berdasarkan kualitas karakternya yang kuat, bukan karena postur tubuhnya semata-mata. Di mana Daud memiliki keteladanan hidup yang baik, meliputi tingkat rohani yang tinggi, di mana Daud senang intim dengan Tuhan lewat memuji dan menyembah Tuhan. Kerohanian yang baik telah menjaga Daud untuk selalu mawas diri, rendah hati, dan tidak berlaku korup dan tamak dengan kekuasaannya. Tutur katanya yang sopan dan tingkah lakunya Daud yang santun. Kualitas karakter Daud benar-benar dapat diandalkan, jauh dari mental serakah dan semena-mena. Dan terutama Daud senantiasa mengandalkan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Jadi itu kunci sukses yang pertama, yaitu kualitas karakternya. Kemudian kita lihat kunci sukses yang kedua, ialah kapabilitas kepemimpinan. Ayat referensinya dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Pada awalnya Bapak Saudara, para pengikut Daud adalah orang-orang buangan, buronan Raja Saul dan sampah masyarakat. Tetapi lewat kepemimpinannya, Daud berhasil mengubah sifat buruk mereka hingga mereka menjadi para pahlawan yang luar biasa. Itulah
kecakapan dalam memimpin, di mana Daud bisa bekerja secara tim, dan dengan kecakapannya Daud dapat mengubah karakter buruk para pengikutnya. Bahkan Daud berhasil membangun kerajaan yang kuat pada masa itu karena tim pemerintahan yang kuat berhasil dia bangun. Dan juga Daud bisa pendelegasian tugas, di mana Daud memanajemen dengan baik kerajaannya. Semua orang yang bekerja dengan Daud dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik karena Daud mengaturnya dengan tepat. Dan Daud juga bisa mandiri bertanggung jawab sebagai raja yang baik dan bijaksana dalam permasalahan kerajaan. Daud sanggup mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Puji Tuhan. Dan kita lihat sini, kunci sukses yang pertama adalah kualitas karakternya, kunci sukses kedua adalah kapabilitas kepemimpinannya, maka kunci sukses yang ketiga ialah kapasitas kerjanya. Ayat referensi dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun. Daud sukses menjalankan tugasnya sebagai Raja Israel selama 40 tahun memerintah itu, disebabkan Daud memiliki kemampuan berproduksi, menyelesaikan pekerjaan selama menjabat raja, di mana Daud sanggup mematangkan perencanaan pembangunan masa depan untuk membangun masanya selama 40 tahun pemerintahannya, menuntaskan semua pelaksanaan pembangunan kerajaannya dengan mulus dan berhasil mensejahterakan rakyatnya, mengevaluasi perbaikan pelayanan pemerintahannya guna menjadi lebih baik selama tahun-tahun ia bekerja sebagai Raja Israel. Itulah Bapak Saudara 3 kunci sukses pemimpin yang Raja Daud jalankan selama ia menjabat, yaitu, kami ulangi sekali lagi, yang pertama kualitas karakternya, yang kedua kapabilitas kepemimpinannya, dan yang ketiga kapasitas kerjanya. Puji Tuhan. Dengan ketiga kunci itu, Daud berhasil mengemban amanah dari Tuhan dan rakyatnya sekaligus. Adapun 3 kunci sukses itu bisa menjadi indikator rekam jejak bagi kita dalam menentukan pilihan siapa kepala daerah yang memiliki kompetensi tersebut. Maka dialah calon kandidat yang memenuhi syarat untuk dipilih mengemban amanah rakyat yang diperkenankan oleh Tuhan, supaya kita tidak salah memilih pemimpin masa depan untuk daerah kita 5 tahun ke depan. Saya akan tutup dengan ungkapan Profesor Warren Bennis, seorang pelopor studi kepemimpinan kontemporer. Ia berkata bahwa kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan pandangan menjadi kenyataan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa agar kelak pemimpin daerah yang akan terpilih nanti bisa memenuhi kriteria yang Tuhan kehendaki dan sanggup menjalankan roda pemerintahan dengan arif dan bijaksana, serta bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami belajar merenungkan firman Tuhan. Ada 3 kunci sukses pemimpin, supaya dengan kami mengerti, memahami, kami bisa melaksanakan pelayanan kami dalam hal kepemimpinan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, di rumah tangga keluarga, di pekerjaan usaha, di bisnis, di mana saja. Bahkan kami juga dengan pengetahuan tersebut bisa memilih pemimpin yang memikirkan jejak seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Dengan 3 kunci sukses seorang pemimpin yang mereka telah melakukannya sebagai bukti bahwa mereka patut dan layak untuk kami pilih memerintah daerah kami 5 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Proses pesta demokrasi di negara kami yang akan memilih para kepala daerah di seluruh pelosok Nusantara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah surga. Induk kami ke Bandung, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, berakar yang kuat, bertumbuh yang subur, dan berbuah yang lebat. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu yang sudah bisa kami pahami dan renungkan, dan kami akan laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Demikian perenungan firman Tuhan kita kali ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Jika Anda menyukai tayangan kami, silakan berikan like, dan kami berterima kasih jika Anda mau membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.